Cerita pun kita lanjutkan kembali. Terlihat Yang Yiyun yang sedang memegang golok dengan begitu sangat mempesona, membahana. Sontak saja hal itu pun membuat Paman Chan Kibian menjadi terheran-heran dan terkaget-kaget. Rasa penindasan yang sangat kuat. Pedang ini adalah, ucap Paman Chan Kibian. Wush, Yang Yun pun menggibaskan pedang tersebut. Seolah-olah Yang Yun dirasuki sesuatu yang sangat jahat sehingga membuat Paman Chan Kibian menjadi takut dibuatnya. Pedang berharga yang sangat kuat. Seluruh tubuhnya Tuan sedang mengeluarkan tekanan tindas, ucap Paman Chan Kibian. Dia merasakan tekanan yang sangat luar biasa, bahkan seolah-olah dia akan dicapruk oleh Yang Yiyun. Namun tepuguh karu Yang Yun mengeluarkan ekspresi yang sangat polosnya. Pedang berharga besar? Pedang berharga besar apa? Ucap Yang Yiyun sambil menggaruk-garuk kepalanya. Sontak saja tingkah laku Yang Yiyun membuat Paman Chan Kibian menjadi sangat bingung dibuatnya. Dia pun hanya bisa terdiam membisu 1000 bahasa. Kenapa kau terluka begitu berat? Kau tidak memakan obat pil yang aku berikan? Ucap Yang Yiyun bertanya kepada Paman Chan Kibian. Karena Yang Yiyun tahu efek pil itu sangatlah luar biasa, bahkan bisa membuat seseorang menjadi kebal. Tuan, sebelumnya aku berhasil menerobos kekuatan gelap karena memakan pil ini. Bagaimana aku bisa sembarangan memakannya, Tuan? Ucap Paman Chan Kibian. Kalau tidak memakannya, berikan kepadaku. Ucap Yang Yiyun marah-marah kepada Paman Chan Kibian. Terlihat Paman Chan Kibian pun ketakutan dibuatnya. Sambil terburu-buru karena ketakutan, Paman Chan Kibian pun memakan pil tersebut. Aku makan, Tuan. Hup. Setelah memakannya lantas Paman Chan Kibian pun bermeditasi untuk menyembuhkan badannya yang tadi babak belur. Bagus, obat ini tidak hanya meningkatkan pelatihan terhadap lukamu, juga bermanfaat besar. Asalkan kau mengikutiku, obat pil seperti ini bukanlah apa-apa, ucap Yang Yiyun kepada Paman Chan Kibian. Lantas Paman Chan Kibian pun berlutut kepada Yang Yiyun. Terima kasih Tuan atas pemberian Tuan. Aku akan melakukan apapun yang Tuan inginkan. Jangan berlebihan. Sekarang kau melindungi dengan baik terhadap keluargaku sudah cukup, ucap Yang Yiyun. Baik Tuan, aku akan melakukannya. Oh iya Tuan, Mang Qiuluo terkenal dengan kelicikan dan membunuh banyak orang. Banyak petinggi dikalahkan olehnya. Bagaimana Tuan bisa menang darinya? Ucap Paman Chan Kibian bertanya kepada Yang Yiyun. Lantas Yang Yiyun pun menceritakan pertarungannya dengan Mang Qiuluo. Sebenarnya saat Mang Qiuluo mengira membunuhku, dengan cepat aku mengeluarkan pedang berharga dari dalam poci alam semesta dan menyerangnya kembali. Kalau tidak, aku sudah mati, ucap Yang Yiyun di dalam hatinya. Karena tak mungkin Yang Yiyun menceritakan bahwa dia memiliki poci alam semesta kepada Paman Chan Kibian. Kita pun diperlihatkan dengan adegan Mang Qiuluo dicabik-cabik oleh pedang milik Yang Yiyun. Mang Qiuluo itu termasuk cukup berkemampuan, memaksakanku mengeluarkan jurus itu baru bisa mengalahkannya, ucap Yang Yiyun kepada Paman Chan Kibian. Namun tiba-tiba ekspresi Paman Chan Kibian berubah menjadi sangat aneh. Terlihat dia sangat greget dibuatnya. Hanya satu jurus. Perbedaan jarak aku dengan Tuan ternyata begitu besar. Aku berbicara besar ingin melindungi keluarga Tuan. Aku benar-benar terlalu lemah, ucap Paman Chan Kibian di dalam hatinya. Terlihat Yang Yun pun bertanya-tanya karena Paman Chan Kibian tiba-tiba bertingkah seperti itu. Seolah-olah dia lagi nyeri beteng. Oh iya Paman Chan, aku ingin mengeluarkan uang untuk membangun Kampung Sangyang menjadi tempat wisata liburan kampung berseri. Apakah Anda mengenal orang dalam bidang ini? Bantulah aku menghubunginya, ucap Yang Yiyun bertanya kepada Paman Chan Kibian. Dengan rada ngahuleng saeutik lantas Paman Chan Kibian pun menjawab pertanyaan Yang Yiyun yang ingin membangun kampungnya menjadi tempat wisata. Tuan memang memiliki pengetahuan jauh. Dengan begini tidak hanya bisa menambah pendapatan dalam kampung, tapi juga mengubah kehidupan penduduk kampung menjadi lebih baik. Juga bisa dengan alami memasukkan penjaga untuk melindungi saudara Tuan,
Ucap Paman Chan Kibian, yang ditanya apa malah jawab apa. Ini hanya karena penyakit jurusan sejarahku kambuh, ingin melindungi budaya yang tertinggal di dalam kampung. Jadi sangka dia berpikir sampai berlebihan begini. Ucap Yang Yiyun di dalam hatinya. Benar, memang Paman Chan sekali menebak langsung benar. Namun tiba-tiba ucapan Yang Yiyun dipotong oleh Paman Chan Kibian. Lalu Tuan akan membuat di sini sebagai markas pelatihan. Kabupaten kuno memang dari awal sudah ada kelebihan dalam geologi. Sejak dulu adalah tempat perebutan tentara. Tuan berencana mendirikan markas di sini untuk meningkatkan kemampuan sendiri. Kemudian pelan-pelan bertumbuh menjadi petarung kuno yang kuat dan hebat. Ucap Paman Chan Kibian dengan begitu semangat. Kau memahaminya lagi. Tapi memang benar kekuatan spiritual di dalam kampung Sangyang lebih tebal dibandingkan dalam kota. Ditambah di sekitarnya ada jejak peninggalan Gunung Naga Gabung dan Danau Peri. Di sini masih ada banyak barang berharga yang belum ditemukan. Kalau ingin berlatih di sini sebagai markas memang benar, sangat tepat. Ucap Yang Yiyun di dalam hatinya. Memang benar bermaksud begini. Paman Chan memang memiliki pengamatan yang hebat. Ucap Yang Yiyun memuji Paman Chan Kibian. Aku hanya bisa menebak pemikiran kecil dari Tuan yang begitu luas. Tapi biaya investasi ini pasti akan sangat besar. Ucap Paman Chan Kibian. Akhir-akhir ini aku belum menghitung pendapatanku. PT Yunki selama ini diurus oleh Kiki. Tapi seharusnya pendapatan dari minuman alkohol herbal dan penjualan pil kecantikan yang bekerja sama dengan keluarga Liu tidak sedikit. Ucap Yang Yiyun. Kebetulan dari keluarga kami ada yang industri konstruksi, dapat membantu. Tapi meskipun Tuan berkemampuan hebat tapi tidak mirip seperti orang kaya. Ini bukanlah biaya kecil kan? Bagaimana ini Tuan? Ucap Paman Chan Kibian bertanya soal biaya kepada Yang Yiyun. Lantas Yang Yiyun pun mereview saldonya kepada Paman Chan Kibian. Apakah cukup dengan begini banyak? Ucap Yang Yiyun polos. Terlihat Paman Chan Kibian pun melotot mata duitan karena melihat nol yang sangat banyak. Hah? Ini? Ucap Paman Chan Kibian rewasen melihat nol yang sangat banyak di rekening Yang Yiyun. Lagi-lagi Paman Chan Kibian pun dibuat berlutut kepada Yang Yiyun. Memang Tuan, uang saja sudah dipersiapkan. Sudah memikirkan begini jauh. Aku sudah meremehkan Tuan, benar-benar bersalah. Maafkan aku Tuan. Ucap Paman Chan Kibian meminta maaf kepada Yang Yiyun. Dia merasa bersalah karena telah meremehkan Yang Yiyun. Sudah cukup. Kalau Tuan mau, dari keluarga Chan ada kelompok konstruksi yang bisa mengeluarkan tenaga untuk Tuan. Ucap Paman Chan Kibian. Kalau begitu baguslah. Anggaran yang ada di dalam tabunganku bisa dipakai sesukamu. Hal ini sudah diserahkan kepadamu. Ucap Yang Yiyun menyerahkan tabungannya kepada Paman Chan Kibian untuk dikelola. Aku pasti tidak akan mengecewakan permohonan dari Tuan. Mohon berikan aku waktu sebentar untuk membahas dengan keluargaku. Besok akan menyuruh orang untuk menghubungi orang-orang yang bersangkutan memulai rencana dari Tuan. Ucap Paman Chan Kibian. Lantas Paman Chan Kibian pun pergi meninggalkan Yang Yiyun untuk menjalankan misi yang telah diberikan oleh Yang Yiyun. Kita anggap saja itu adalah sebuah misi. Perjalanan dalam pelatihan kebenaran banyak kesulitan. Akhirnya sekarang sudah bisa mempunyai tempat bagus untuk berlatih. Namun tiba-tiba Yang Yiyun mengingat sosok dari Neng Zhao. Baru pulang ke Kabupaten Kuno beberapa hari, aku sudah mulai rindu dengan bos. Hahaha, ucap Yang Yiyun di dalam hatinya karena dia sangatlah rindu dengan Neng Zhao. Begitu pula dengan Mimin yang sangat-sangat rindu kepada sosok Neng Zhao ini karena dia sangat-sangat membahana. Scene pun beralih di pertengahan Gunung Naga Gabung. Terlihat di sana si Musang Gemoy yang sedang mengintip. Cicit, bah, terlihat si Musang Gemoy yang sedang memperhatikan sesuatu. Ternyata dia sedang memperhatikan gerak-gerik dari dua ekor monyet yang sedang memakai itu. Kau pasti ingin tahu tempat ini? Juga ingin tahu Diao kenapa bisa muncul di sini? Di atas Gunung Naga Gabung, Kabupaten Kuno. Sebenarnya kejadiannya adalah seperti ini. Ini adalah cerita dari si Diao atau Musang Gemoy Yang Yiyun. 3 hari lalu di rumah kediaman Yang Yiyun.
Dasar Abah Dewa tua, apakah kau sedang bercanda? Kau bilang Dioer ada di dalam sini? Ucap Yang Yiyun tak percaya karena Abah Dewa mengarahkannya ke dalam wastafel. Iya, wastafel, WC. Siapa yang bercanda denganmu? Ini adalah ruang transmisi. Meskipun lokasinya berbeda dengan yang kau bayangkan, tapi kalau kau tidak masuk, maka si musang kecil yang sudah dibuka kepintarannya selamanya tidak akan bisa keluar. Ucap Abah Dewa. Masuk ke dalam adalah hal yang tidak mungkin. Aku selamanya tidak akan masuk, Abah Dewa. Ucap Yang Yiyun yang tidak mau masuk ke dalam wastafel. Untuk apa basa-basi? Masuk saja kau. Ucap Abah Dewa sambil menjorokkan Yang Yiyun ke dalam wastafel. Dasar Abah Dewa, kau menjebakku. Ucap Yang Yiyun yang rewas dimasukkan ke dalam wastafel. Namun tiba-tiba, wush. Yang Yun pun masuk ke alam dimensi lain. Sepertinya itu adalah dimensi alam poci bawah sadar Yang Yiyun. Dengan remeng-remeng Yang Yun pun melihat sesuatu sosok yang koneng. Yang Yun pun mengira itu adalah Dioer. Dioer, apakah itu kau? Ucap Yang Yiyun. Namun ternyata dia bukanlah si musang gemoy, melainkan gingseng yang umurnya sampai 500 tahun. Seperti biasa, Yang Yun pun dibuat terkaget-kaget, terheran-heran dan teruas-ruas karena penampakan gingseng itu sangatlah aneh. Bagian dalam poci alam semesta terlihat Yang Yun pun di sana bertanya-tanya. Di sini? Di sini? Ucap Yang Yiyun.